Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan kembali membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, PPKM dilanjut lagi, Jawa Bali tak ada daerah berstatus PPKM level 4. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang. Kali ini, kebijakan perpanjangan diberlakukan hingga tanggal 4 Oktober 2021 mendatang. Kebijakan PPKM level 2 hingga 4 diakui pemerintah berhasil menurunkan secara signifikan angka kasus harian COVID-19 yang sempat melonjak pada beberapa bulan yang lalu. Perpanjangan kebijakan PPKM ini disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta pada konferensi pers hari Senin 20 September 2021. Pemerintah juga menyampaikan bahwa hingga perpanjangan kebijakan PPKM terakhir, tidak ada lagi daerah dengan status level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam perpanjangan kebijakan PPKM kali ini, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan baru yang bersifat lebih longgar dan penyesuaian yang terkait dengan beberapa hal. Beberapa penyesuaian itu antara lain uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, DIY, dan Surabaya. Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 3 dan level 2, namun dengan kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kategori kuning dan hijau dapat memasuki area bioskop. Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu. Restoran difasilitasi olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Perkantoran non-esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan harus sudah memakai QR Peduli Lindungi. Dalam perpanjangan PPKM kali ini, pemerintah juga akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia. Proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri akan diperketat. Pintu masuk udara nanti hanya dibuka di Jakarta dan Manado. Sementara untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang. Sementara itu, jalur darat hanya dapat dibuka di Aruk Entikong, Nunukan, dan Montaain. Nantinya, proses karantina akan dijalankan dengan ketat tanpa terkecuali dengan waktu karantina 8 hari dan melakukan PCR sebanyak 3 kali. Pada akhir keterangannya, pemerintah mengingatkan kembali akan protokol kesehatan dan tetap waspada bahwa pandemi belum berakhir. Dan lalai akan kewaspadaan tersebut bisa berdampak bagi pemerintah untuk kembali melakukan pengetatan terhadap beberapa sektor dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Berita kedua, Indonesia optimalkan diplomasi untuk amankan stok vaksin. Pandemi global COVID-19 telah memasuki tahun kedua sejak virus pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Tiongkok. Virus COVID-19 begitu cepat menyebar ke berbagai negara di dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau WHO perlu menyatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 yang mematikan adalah sebuah pandemi global. Lembaga riset di berbagai negara, termasuk Indonesia, berkonsentrasi melakukan penelitian untuk menemukan obat penangkal antivirus COVID-19. Dari serangkaian penelitian tersebut, akhirnya ditemukan bahwa vaksin adalah antivirus yang efektif untuk menahan penyebaran virus COVID-19 yang semakin masif menyebar, bahkan mampu bermutasi. Dari hasil-hasil riset tersebut, maka beberapa negara berhasil menemukan vaksin yang sementara ini diakui berbagai lembaga kesehatan dunia
sebagai vaksin antivirus untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19. Vaksin Sinovac, Sinopharm dari Tiongkok, vaksin Moderna dan Pfizer dari Amerika Serikat, dan vaksin AstraZeneca adalah merek-merek vaksin yang dianggap memiliki tingkat kekebalan yang efektif dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 secara global. Vaksin antivirus COVID-19 yang ditemukan oleh beberapa negara menjadi komoditas yang paling dicari selama masa pandemi, dan negara-negara yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ramai-ramai mencari vaksin yang akan dipakai untuk program vaksinasi nasional. Hingga saat ini, negara-negara yang berhasil menemukan vaksin antivirus COVID-19 belum menetapkan secara resmi bahwa vaksin adalah komoditas perdagangan. Pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini mendapatkan berbagai merek vaksin dari negara-negara produsen vaksin melalui langkah-langkah dan peran diplomasi. Saat ini, banyak negara yang membutuhkan vaksin untuk program vaksinasi bagi masyarakat yang terdampak. Tetapi secara realitas, tidak semua negara berhasil mendapatkan vaksin yang diharapkan. Sementara itu, Indonesia kembali kedatangan 2 tahap vaksin minggu ini. Adapun vaksin tahap ke-71 merupakan 5 juta dosis vaksin Sinovac bentuk jadi, sedangkan tahap ke-72 berupa 200.000 vaksin Sinopharm, yang merupakan hibah dari Red Cross of Society China melalui perjanjian bilateral. Dengan demikian, total vaksin jadi keluaran Sinovac yang sudah tiba di Indonesia telah mencapai 58.776.000, dan total vaksin yang sudah tiba di tanah air dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun bentuk jadi sebanyak 267.550.400 dosis. Indonesia akan terus berupaya mengatasi hambatan distribusi vaksin, termasuk restriksi impor serta menolak diskriminasi vaksin. Di tingkat kawasan dan global, Indonesia juga akan terus mendorong perbaikan tata kelola kesehatan kawasan dan global sehingga mampu mengantisipasi pandemi di masa yang akan datang. Selain itu, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah diplomasi dalam rangka penguatan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, memperkuat kontribusi dan peran Indonesia untuk perdamaian di kawasan dan global, serta penguatan infrastruktur diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan kepercayaan negara-negara produsen vaksin yang berdampak pada tingginya akses pengadaan vaksin jika dibanding dengan negara-negara lain. Berita ketiga, Satgas BLBI tak beri ampun para pengemplang utang. Penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI memasuki babak baru. Perkara yang sudah berumur lebih dari 20 tahun ini ditaksir merugikan negara sebesar 110 triliun. Penanganannya kini ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pembentukannya pada Juni lalu melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas BLBI diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023 untuk menyelesaikan tugasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut hutang BLBI senilai 110,45 triliun berasal dari 22 obligor dan debitur. Berdasarkan data Satgas BLBI, setidaknya 7 obligor atau debitur sudah dipanggil untuk melunasi utang mereka. Pada tanggal 26 Agustus lalu, Satgas memanggil Agus Anwar yang memiliki utang BLBI sebesar 635,4 miliar untuk Bank Pita Istimar. Namun, ia mangkir dari pemanggilan ini karena pergi ke Singapura. Satgas juga memanggil pengurus PT Timur Putra Nasional, yaitu Tommy Soeharto, beserta Roni Hendarto. Utang perusahaan ini mencapai 2,61 triliun. Keduanya mangkir dari pemanggilan kedua. Kedua nama yang dipanggil tersebut adalah sebagian dari daftar obligor BLBI yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Masih ada daftar panjang nama-nama lain yang akan dipanggil oleh Satgas BLBI.
Kasus BLBI berawal dari krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia. Kejadian ini kerap disebut pula krisis moneter atau krismon, adalah sejarah kelam perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang ambruk di tangan dolar Amerika Serikat membuat perekonomian rakyat morat-marit. Kondisi ini menyebabkan situasi politik pemerintahan Soeharto menjadi tidak stabil. Terjadinya kerusuhan pada Mei 1998 di berbagai wilayah berujung pada lengsernya Soeharto. Ketika itu, rupiah kolaps hingga 50% dari 8.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Mei menjadi 16.000 per dolar Amerika Serikat pada medio Juni. Sebenarnya krisis tersebut tidak hanya menimpa Indonesia. Berbagai negara di Asia juga banyak yang sama merasakannya, seperti Filipina, Thailand, dan Korea Selatan juga mengalami hal yang sama. Namun, krisis ekonomi yang terjadi di negara kita dinilai yang paling buruk. Bank Dunia mencatat pemulihan Indonesia berjalan paling lama dan sulit. Beberapa penyebabnya antara lain utang falas korporasi yang tinggi, dan sistem perbankan yang lemah. Bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, talangan dana ini diberikan pemerintah kepada 48 bank komersial yang bermasalah saat itu. Di antaranya adalah Bank Sentral Asia atau BCA milik Sudono Salim, Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, Bank Surya milik Sudiokatmono, Bank Yasin Makmur milik Siti Hardianti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasim Joyo Hadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Irwan Bakri, Bank Riset Salib Internasional milik Ibrahim Risat. Proses penegakan hukum pun berjalan sangat lambat, bahkan belum selesai hingga saat ini. Hal ini terjadi karena skala korupsi yang sangat masif dan melibatkan tidak hanya para taipan, tetapi juga banyak pejabat negara yang turut bermain dalam kasus BLBI. Berita keempat, kapal Cina masuk Laut Natuna. Laut Cina Selatan saat ini adalah wilayah konflik yang melibatkan banyak negara dan menimbulkan ketegangan wilayah. Cina mengklaim wilayah laut beberapa negara sebagai bagian wilayah perairan Cina yang disebut dengan Nine Dash Line. Klaim Cina atas beberapa wilayah perairan beberapa negara telah memunculkan ketegangan wilayah dan reaksi beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia. Respon Indonesia atas klaim Cina di kawasan Laut Cina Selatan, selain melalui protes diplomatik, juga dengan mengambil sikap tegas merubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Baru-baru ini diberitakan beberapa kapal patroli penjaga pantai dan kapal perang Cina melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah menyatakan bahwa di wilayah Laut Natuna Utara sudah tidak ditemukan lagi kapal-kapal asing, baik kapal penjaga pantai, kapal perang, dan kapal nelayan berbendera asing. TNI AL telah menggelar operasi Siaga Segara 21 untuk menjaga Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Sebanyak 5 KRI atau kapal perang dikerahkan ditambah dengan sejumlah pesawat untuk patroli udara maritim. Dalam rangka mengamankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara, maka TNI AL mengerahkan 3 hingga 5 kapal perang dan melakukan patroli di wilayah Laut Natuna Utara. Sebelumnya, pihak Bakamla menyebut ada ribuan kapal asing, termasuk milik Vietnam dan Cina, yang masuk perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan. Ribuan kapal tak terdeteksi radar hanya terlihat dengan pantauan mata. Kapal-kapal ini disebut masuk ke Indonesia melalui perairan Laut Cina Selatan. Berita kelima, Luhut Binsar Panjaitan versus Haris Azhar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulida atas tuduhan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu 22 September 2021. Luhut menyampaikan pihaknya telah 2 kali melayangkan somasi agar kedua terlapor menyampaikan permintaan maaf
atas rekaman video berisikan wawancara yang diunggah di akun milik Haris Azhar. Namun tak kunjung dilaksanakan sehingga Luhut menempuh jalur hukum dan menjadi sebuah pilihan. Penasehat hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang menjelaskan, ia membawa rekaman video yang dipersoalkan oleh kliennya untuk dilampirkan ke dalam laporan polisi. Junifer juga mengatakan, selain menyeret ke ranah pidana, persoalan ini juga akan dibawa ke jalur perdata. Dalam gugatan nanti, kliennya menuntut kepada Haris Azhar dan Fathia Maulida yang diduga telah mencemarkan nama baik kliennya membayar ganti rugi sejumlah 100 miliar rupiah. Seandainya dikabulkan hakim, 100 miliar rupiah ini akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Sementara itu, Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, melalui tim kuasa hukumnya, mengirim jawaban atas somasi yang diajukan oleh pengacara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan isi wawancara yang diunggah di kanal YouTube milik aktivis hak asasi manusia Haris Azhar. Saling lapor antara pejabat publik dan aktivis LSM sering terjadi. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memberikan somasi kepada ICW ketika menyatakan ada keterlibatan Muldoko dalam peredaran obat anti-COVID-19 Ivermectin. Berita ke-6, pandemi mereda, bansos tunai dihapus. Kementerian Sosial memastikan bahwa bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp300.000 kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 akan dihentikan pada bulan September ini. Penghentian tersebut sesuai dengan rencana awal memperpanjang BST selama 2 bulan, selama Juli-Agustus, akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pada awalnya, Kementerian Sosial hanya berencana memberikan BST selama 4 bulan, yakni Januari hingga April 2021. Program kemudian diperpanjang hingga Agustus karena kebutuhan bansos masih tinggi mengingat pemberlakuan pembatasan mobilitas. Sebagai informasi, bantuan sosial tunai diberikan pemerintah lewat Kementerian Sosial selama masa PPKM darurat. Besaran BST senilai Rp300.000 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ke penerima bantuan. Total, sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM mendapat bantuan sosial tunai. Kementerian juga memberikan bansos PPKM berupa beras untuk warga terdampak COVID-19 di Jawa Bali pada periode Juni-Agustus lalu. Kini, bantuan sosial Kementerian Sosial kembali pada 2 program reguler, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH. Hingga saat ini, dalam rangka penanggulangan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 serta mengembalikan kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui berbagai bantuan ekonomi secara langsung kepada masyarakat terdampak. Berita ke-7, Taliban dan diskriminasi hak-hak perempuan. Pasca peralihan kekuasaan dari pemerintahan pro-Amerika Serikat kepada pemerintahan Taliban, Afghanistan belum menunjukkan tanda-tanda pada keadaan yang stabil. Selain dibayangi oleh perpecahan antar faksi dalam tubuh pemerintahan Taliban, Afghanistan dihadapkan pada potensi konflik antara pemerintah dengan masyarakat setelah pemerintahan Taliban menerapkan beberapa kebijakan yang justru merugikan masyarakat, terutama kaum perempuan. Baru-baru ini, rezim Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menutup Kementerian Urusan Perempuan dan menggantinya dengan lembaga penegak aturan syariat Islam di kalangan masyarakat. Sebelum Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada 2001 lalu, rezim Taliban menerapkan serangkaian aturan yang mengekang peran dan hak perempuan di negara Afghanistan. Selama pemerintahan Taliban itu, Kementerian Doa, Bimbingan, dan Promosi Perilaku Buruk beroperasi dan dikenal sebagai polisi moral. Lembaga itu kerap menegakkan interpretasi hukum Islam di kalangan masyarakat, terutama aturan berpakaian pada perempuan.
Kementerian itu terkenal kejam lantaran kerap menghukum para pelanggar di depan publik seperti mencambuk perempuan yang dinilai berpakaian tidak sopan atau melanggar aturan lainnya. Penutupan Kementerian Perempuan pun dinilai sejumlah pihak semakin memperlihatkan bahwa Taliban belum berubah sesuai janjinya, terutama soal perlindungan hak-hak perempuan. Belakangan, Taliban juga mengeluarkan sejumlah aturan seperti melarang perempuan berolahraga, mewajibkan perempuan pergi dengan wali, melarang perempuan bekerja sama bersama laki-laki, hingga menganggap tugas perempuan hanya melahirkan sehingga tak mampu bekerja di pemerintahan. Meski Taliban telah mengizinkan perempuan sekolah hingga perguruan tinggi, bahkan pasca sarjana, berbagai syarat masih diterapkan untuk membatasi gerak perempuan seperti aturan berpakaian hingga penentuan mata pelajaran yang bisa diambil kaum perempuan. Berita ke-8, kematian pemimpin teroris Poso, Ali Kalora. Setelah sekian lama menjadi incaran aparat keamanan, akhirnya pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT atau kelompok Poso, Ali Kalora, tewas dalam baku tembak dengan personel gabungan Densus 88 dan Satgas Madagoraya. Selain Ali Kalora, seorang anggota MIT juga ikut tewas dalam kontak bersenjata itu, yakni Jaka Ramadan alias Ikrimah. Dengan kabar tewasnya Ali Kalora dan Jaka, Satgas Madagoraya tinggal memburu 4 orang DPO lainnya, yakni Askar alias Jaid, alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, Rukli dan Suhardin alias Hasan Pranata. Selama ini, Ali Kalora dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur melakukan serangkaian aksi terorisme di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Tindakan aksi terorisme kelompok MIT adalah dengan melakukan penyerangan dan pembunuhan baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri. Ali Kalora dan kelompoknya adalah residu dari konflik Poso yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Berita ke-9, Indonesia membaik, tingkat penularan COVID-19 terendah di dunia. Pemerintah mengungkapkan tingkat penularan atau transmission rate COVID-19 di Indonesia lebih rendah dari rata-rata dunia. Berdasarkan data Our World Data per 14 September 2021 menyebut National Transmission Rate Indonesia berada pada tingkat 0,59 dari tingkat global sebesar 0,94. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penilaian tersebut di bawah 1% dari rata-rata dunia. Penilaian di bawah 1% ini menandakan bahwa angka infeksi komunitas dan pandemi ini mulai terkendali. Menurutnya, National Transmission Rate Indonesia lebih baik dari standar yang harus di bawah angka atau tingkat global sebesar 0,94. Tercatat, transmisi on rate Indonesia juga lebih baik dari Singapura dengan nilai 1,81, kemudian China 1,53, Australia 1,14, Amerika Serikat 1,03, Malaysia 0,95, dan Thailand 0,95. Airlangga merinci tingkat transmission secara spasial di pulau-pulau Indonesia. Tercatat di Sumatera, transmission rate sebesar 0,99, Kalimantan, Bali, Papua sebesar 1 hingga 1,2, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku sebesar 1,01 hingga 1,03. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, positivity rate mingguan COVID-19 di Indonesia mencapai tingkat terendah sejak pandemi terjadi. Namun, pemerintah masih terus meningkatkan kapasitas testing. Wiku mengungkapkan, seiring menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan jumlah testing di Indonesia agar semakin banyak kasus yang semakin banyak dideteksi. Data per 20 September 2021, kasus positif harian telah menyentuh angka 1.000 kasus per hari, dengan kasus aktif yang telah menyentuh 1% selama 5 hari berturut-turut. Dengan demikian, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia
semakin membaik dan membawa harapan tingkat penyebaran virus COVID-19 semakin rendah. Berita ke-10, menanti sosok Panglima TNI baru, pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden Joko Widodo akan segera mengajukan nama calon kuat Panglima TNI kepada DPR untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan amanat undang-undang, maka ketika Panglima TNI memasuki masa pensiun, Presiden harus mengajukan nama pengganti Panglima TNI kepada DPR untuk dapat dilakukan proses fit and proper test dan pada akhirnya disetujui untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Sesuai dengan konvensi, selama ini bahwa calon yang lazim diajukan untuk jabatan Panglima TNI adalah para kepala staf ketiga matra, baik darat, laut, maupun udara. Para kepala staf angkatan memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI, dan Marsikal Hadi Cahyanto yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI berasal dari matra udara. Sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pengangkatan Panglima TNI dilakukan secara bergiliran di antara tiga matra atas persetujuan DPR. Hingga saat ini, ada dua nama yang berpeluang sebagai Panglima TNI, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa dari Angkatan Darat dan Laksamana TNI Yudo Margono dari TNI Angkatan Laut. Saat ini Jenderal Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, sedangkan Laksamana Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Tetap saksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.